Ya, ini saya jalan ke 0809 Intar, sampai pada isu di UI saja ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nanti kita akan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari Sekretaris Universitas Dr. Agustin Kusumayati dan Asep Bapak Muhammad Lutfi Zuhdi MA PhD. Untuk menjawab, ingin selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu sore hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Sehat semuanya. Ya, kemarin memang Universitas Indonesia Rektor telah menerbitkan surat edaran yang berisi tentang langkah-langkah yang kita laksanakan sebagai kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ini, versi 2019. Ada banyak aspek yang tercakup di dalam surat edaran tersebut. Mungkin saya tidak perlu mengulanginya satu persatu karena teman-teman semua pasti sudah mendapatkan file atau dokumen mengenai surat edaran tersebut. Tapi intinya adalah yang pertama, kami melakukan langkah-langkah tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Indonesia terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh warga universitas, apakah dia dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan, dan juga sebagai bentuk partisipasi kami dalam pengendalian COVID-19 ini di negara kita. Kami menetapkan langkah-langkah tersebut setelah sebelumnya menelaah berbagai macam informasi yang ada, melihat perkembangan kejadian COVID-19 di dunia secara global, bagaimana pengalaman berbagai negara mengatasi persoalan tersebut, menjadi tanggung jawab kami untuk memantaunya. Jadi juga tanggung jawab memantau itu kita share sama-sama antara kami di kampus dengan orang tua di rumah. Namanya bisa kerja sama gitu ya. Itu tidak apa-apa. Kita semua sudah menghitung dan kita nanti bisa membuat sedemikian rupa sehingga walaupun saya mengerjakan ujian berdua dengan Pak Lutfi, tetap aja akhirnya saya nggak bisa nyontek dan Pak Lutfi juga nggak bisa nyontek saya gitu ya, karena beda-beda misalnya seperti itu. Memang ada beberapa situasi yang sangat situasional ya, harus dilihat kasus per kasus. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Harus mematuhi protokol yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh ujian, ya harus nurut begitu. Nah, tentang kompensasinya, mungkin moderatornya Mbak Amel kali ya. Ini apa ya teman-teman? Ini teman-teman tadi dengerin Mbak Agustin tegang banget kayaknya. Ada Bapak Dr. Gunawan di sini juga yang akan kepala rantai 14 hari itu sudah kita lakukan. Kita punya mahasiswa asing yang pulang ke negaranya, terus kemudian dia balik lagi kan, mau kuliah lagi kan, nah itu self quarantine. Ada dosen kami yang kemudian dia melakukan umroh, pulang juga self quarantine. Jadi itu sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan bahwa setelah masa karantina itu dilalui, dan sampai saat ini tidak ada laporan mengenai gejala-gejala yang mengarah kepada kemungkinan COVID-19 itu. Seperti misalnya Fakultas Hukum, Psikologi, Ekonomi, terus apalagi FISIP, ya, VIA, terbit itu masing-masing fakultas. Pimpinan fakultas masih menurunkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan spesifik di masing-masing fakultas. Sudah jelas, gabung dengan semua penuh kesehatan, mereka jelas tidak bisa meninggalkan kampus. Jadi tetap harus jalan seperti biasa. Jadi kami itu bukan tutup, sama sekali tidak, libur juga tidak. Dalam komunikasi informal, Pak Rektor mendapat pertanyaan, boleh di-share kepada perguruan tinggi lain untuk sebagai bahan reference. Kami dengan senang hati men-share. Cari yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah itu saja. Kewenangan dari pemerintah, dan kami yakin pemerintah pasti akan memberikan petunjuk dan pedoman yang terbaik juga buat kita semua. Jadi tunggu saja, saya percayalah nanti pemerintah pasti akan keluar dengan
pedoman yang direktif ya kepada kita semua. Kebijakan yang kemarin diterapkan melalui surat edaran itu. Intinya adalah yang pertama mendorong mahasiswa dan semua warga kampus ya, dosen juga, tenaga pendidik juga, untuk meningkatkan derajat kesehatannya dengan pola hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Dan segala macam ya, pola hidup bersih dan sehat itu kan macam-macam ya, olahraga, makanan bergizi segala macam gitu. Yang kedua, agar supaya semua mahasiswa dan warga kampus itu melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah, jangan sampai dia ketularan. Misalnya, kalau batuk caranya gimana? Kalau habis pergi dari mana-mana itu cara menjaga kebersihan diri seperti apa? Cuci tangan harus seperti apa? Kayak seperti itu gitu ya. Dan kemudian baru kita masuk ke arah pencegahan yang lain, yaitu prinsipnya adalah mengurangi atau menghindari kerumunan atau berkumpulnya orang banyak. Nah, itulah caranya mengapa kita mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh agar supaya mahasiswa itu tidak perlu berkumpul di kampus, tetapi dia bisa belajar dari rumah masing-masing sehingga kemudian risiko untuk penularan itu bisa kita perkecil. Itu sejak kapan aturan itu diberlakukan? Nah, kalau surat edarannya sendiri itu terbit kemarin hari Jumat. Sementara untuk pembelajaran jarak jauhnya itu kita kasih waktu persiapan 2 hari sehingga kita berharap tanggal 18 itu semua sudah PJJ jalan. Gitu. Tapi sebetulnya hari Sabtu kemarin, hari ini nih kalau ada kuliah itu udah banyak yang online sih. Udah banyak yang online. Terkait ujian sendiri gimana Bu? Kan kalau mengingatnya Senin kalau nggak salah ujian apa nih? Ujian UTS. Ya, ujian UTS memang kita sudah arahkan untuk tidak tatap muka. Sehingga kita memang sudah mengarahkan pada metode-metode yang bisa dilakukan jarak jauh. Itu tekniknya bisa mereka harus login di waktu yang sama.